Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Ila anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salam dan sholawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Baik, sedikit berbagi tentang proses tahapan dalam perjalanan wusul ilallah, sampai kepada Allah dengan zikir. Untuk menggapai sesuatu, tentu kita harus berusaha riadoh untuk menjalankan segala perintah-perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Sesuai dengan firman Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 10. Ayat lain menyebutkan, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang, dan dialah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut ayat 5. Jadi proses tahapan perjalanan rohani kita dalam menuju wusul ilallah, sampai kepada Allah, melalui
4 tahapan zikir. Yang kelimanya usul ilallah, musyahadah, menyaksikan Allah, menyaksikan zatnya. Yang pertama yaitu zikir lisan atau zikir jahar. Zikir jahar ini kita sudah tahu semua, yaitu diucapkan melalui lisan lafaz-lafaz yang mengandung asma Allah, seperti la ilaha illallah atau Allah Allah atau sholawat dan lain sebagainya. Zikir lisan ini, zikir jahar ini gunanya untuk mengingatkan hati kita agar senantiasa ingat kepada Allah kapanpun, dimanapun. Kalau zikir ini sudah menetap, sudah istiqomah, mantap, dijalankan, nanti akan berproses menuju tahapan zikir yang nomor 2, yaitu zikir hati. Zikir hati ini lisan kita diam, hati senantiasa menyebut asmanya. Gunanya untuk menghilangkan sesuatu selain Allah, yaitu dunia, penyakit hati, iri, dengki, dan lain-lain, permasalahan apapun, bahkan diri sendiri dihilangkan, dilenyapkan. Hanya ada Allah yang ada di dalam hati. Seandainya zikir ini sudah menetap kokoh, hanya ada Allah di dalam hati, serta terus-menerus diistiqomahkan, maka akan berproses naik ke tahapan tingkatan zikir nomor 3, yaitu zikir rahasia atau zikir ruh, atau juga zikir rasa. Zikir ruh ini, zikir rahasia ini nanti bukan hanya hati yang berzikir, tetapi sekujur tubuh, baik wajah, telinga, rambut, sekujur tubuh, baik di dalam tubuh, organ-organ tubuh, itu akan berzikir. Zikirnya dengan rasa, dengan kesadaran ilahiyah, bahwa setiap gerakan, setiap ucapan, pandangan mata, pendengaran, gerak diam kita, itu semuanya semata peran dari Allah. Zikir ini sudah masuk zikir zat, merasakan keberadaan zatnya Allah di sekujur tubuh, baik yang di luar diri maupun di dalam diri. Terasa energinya sekujur badan.
Kalau zikir ini sudah kokoh, diistiqomahkan, nanti akan berproses dengan sendirinya memasuki zikir rahasia dalam rahasia, atau boleh disebut zikir sirur asror. Zikir sirur asror ini zikir yang tidak berhuruf dan bersuara, atau la harfun wala sautin. Zikir ini energi sekujur tubuh yang senantiasa berzikir akan tersambung dengan energi seluruh alam semesta. Jadi seluruh alam semesta ini setiap saat itu senantiasa berzikir kepada Allah. Hanya kita tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, merasakan, karena masih tertutup yang sejak kecil kita dicekoki oleh gambaran-gambaran dunia, permasalahan hidup, atau kotoran-kotoran hati yang belum bersih. Kalau semua itu sudah dibersihkan, kita akan bisa merasakan energi yang dalam diri berzikir itu akan tersambung dengan energi seluruh alam semesta. Boleh dikatakan zikir ini zikir alam semesta atau Nur Muhammad, karena awal penciptaannya seluruh alam semesta ini diciptakan melalui Nur Muhammad. Setelah zikir ini senantiasa diistiqomahkan, dimantapkan, kita tinggal tunggu waktu saja. Insya Allah, Allah akan menghendaki memperkenalkan dirinya kepada hambanya yang dikehendaki. Allah akan wujud terpandang dengan jelas, nyata, tanpa ada penutup hijab sedikit pun. Zat Allah menyelimuti segala sesuatu. Kita akan bisa merasakan, memandang zatnya, baik yang di dalam diri, luar diri, atau alam semesta. Dan dikira di kanan kiri kosong, di dalam benda-benda yang kosong atau bangku yang kosong itu terselimuti oleh zatnya. Kalau kita sudah usul ilallah, kita akan menyaksikan Allah dengan hakul yakin, menyaksikan zatnya sesuai dengan firman-firmannya, yaitu katakanlah bahwa aku dekat. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Allah dekat, baik di dalam diri, ini yang kelihatannya kosong ini terliputi zatnya Allah sampai ke dalam, keluar diri. Jadi seluruh alam semesta ini ada di dalam Allah.
Aku lebih dekat daripada urat leher. Quran surat Qaf ayat 16. Allah lebih dekat daripada urat leher. Kita melalui rasa ini, energinya itu, zatnya Allah itu meliputi seluruh tubuh. Makanya ayat ini menyebutkan lebih dekat daripada urat leher. Jelas bisa terpandang, merasakan keberadaan Allah dalam diri. Kemudian dalam firman-Nya yang lain, akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap penjuru dan pada diri mereka. Quran surat Fussilat ayat 53. Sangat jelas Allah akan memperlihatkan zatnya itu, baik yang ada di sekujur tubuh, di dalam tubuh ini terselimuti semua, baik yang di luar yang kelihatannya kosong ini, depan kosong atau di tembok, semuanya bisa dirasakan, bisa dipandang dengan jelas, nyata, zatnya menyelimuti, baik jauh, dekat, akan bisa dirasakan terhadap hamba yang sudah usul kepada Allah, sampai kepada Allah. Ayat berikutnya, Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Jelas zatnya itu baik luar diri, kita jalan kemana saja, di mana saja, selalu ya bersama kita. Hanya mata kita, akal kita terbatasi, beda dimensi. Ini hanya bisa dipandang dengan mata ruh, dengan rasa. Berikutnya, di dalam dirimu, apakah engkau tidak memperhatikan? Quran surat Az-Zariyat ayat 21. Allah yang memberi napas, jantung, apa zatnya ini, bisa berbicara, melihat, mendengar, semuanya peran dari Allah. Kita bisa merasakan, memandang keberadaan Allah di dalam diri. Bukan diri berarti Allah. Semua yang ada di dalam diri kita, baik pergerakan, ucapan, itu adalah peran Allah semata, tidak ada yang lain. Berikutnya, dan Allah Maha meliputi segala sesuatu. Tadi sudah dijelaskan, Allah meliputi segala sesuatu, baik di dalam diri yang kelihatan kosong, benda-benda mati, atau rokok ini saya sundut. Ini terliputi zat Allah, karena Allah meliputi segala sesuatu. Demikian sedikit gambaran tentang proses tahapan dalam perjalanan usul ilallah sampai kepada Allah, yaitu dengan liqa Allah. Liqa Allah ini perjumpaan dengan Allah. Selama akal kita masih cenderung dominasi, panca indera kita ini
masih dominasi hawa nafsu, kotoran hati masih bersarang dalam diri, kita tidak akan pernah usul ilallah. Jalan satu-satunya harus kita mencari guru mursyid, yaitu melalui thariqah. Thariqah adalah jalan menuju kepada Allah. Hasil dari thariqah ini yaitu hakikat dan ma'rifat. Hakikat ini kita mengenal diri, ma'rifat itu mengenal Allah. Ya, disarankan untuk para rekan-rekan agar menuju tingkat hakikat ma'rifat, agar segera berthariqah, mencari guru mursyid yang kamil mukamil, yaitu saya sendiri mengikuti thariqah Qadariyah Naksabandiyah yang dipimpin guru mursyid kamil mukamil, Guru Agung Aba Aos Qaddasallahi Sirahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekurangan dan kelebihan mohon maaf apabila penjelasannya kurang lengkap. Terima kasih.